Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang polimer. Pengertian polimer. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu polimer? Polimer berasal dari bahasa Yunani yaitu poli dan meros. Poli berarti banyak dan meros berarti unit atau bagian. Jadi, polimer merupakan senyawa yang besar yang terbentuk dari hasil penggabungan sejumlah unit molekul yang kecil atau disebut monomer. Polimer disebut juga senyawa makromolekul, yaitu molekul raksasa dengan rantai sangat panjang yang terbentuk dari gabungan molekul-molekul. Penggolongan polimer. Berdasarkan asalnya, polimer dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada polimer alam, yaitu polimer yang tersedia secara alami di alam. Contohnya yaitu karet, selulosa, protein, dan amilum. Yang kedua ada polimer semisintesis, yaitu polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contohnya selulosa nitrat. Yang ketiga ada polimer sintesis, yaitu polimer yang tidak terdapat di alam tetapi disintesis atau dibuat dari monomer-monomer dalam reaktor di industri kimia. Contohnya yaitu polietilena, polipropilena, dan nilon. Selanjutnya, penggolongan polimer itu ada berdasarkan jenis monomernya. Jenis monomernya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada homopolimer, disebut juga sebagai polimer linear, yaitu polimer yang tersusun dari monomer-monomer yang sama atau sejenis. Yang kedua ada copolimer, yaitu polimer yang tersusun atas monomer-monomer yang berlainan jenis. Yang ketiga dari penggolongan polimer ada berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau sifat kekenyalannya. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada termoplastik, yaitu polimer yang bersifat kenyal atau liat jika dipanaskan dan dapat dibentuk sesuai keinginan. Yang kedua ada thermosetting, yaitu polimer yang bersifat kenyal saat dipanaskan tetapi setelah dingin tidak dapat digunakan kembali. Yang ketiga ada elastomer, yaitu polimer yang bersifat elastis yang dapat mengulur jika ditarik tetapi kembali ke awal jika gaya tarik ditiadakan. Penggolongan polimer. Penggolongan polimer berdasarkan bentuk susunan rantainya. Yang pertama, polimer linear. Polimer yang tersusun dengan unit untuk berkaitan satu sama lainnya membentuk rantai polimer panjang. Yang kedua, polimer bercabang. Polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utama. Yang ketiga, polimer berkaitan silang. Polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berkaitan satu sama lain pada rantai utamanya. Penggolongan polimer berdasarkan penggunaan polimer. Yang pertama, polimer yang dimanfaatkan sebagai serat. Yang kedua, polimer yang dimanfaatkan sebagai plastik. Penggolongan polimer berdasarkan pengaplikasiannya. Yang pertama, polimer komersial. Polimer yang disintetiskan dengan biaya murah dan diproduksi secara besar-besaran. Yang kedua, polimer teknik. Polimer yang mempunyai sifat unggul dan berharga mahal. Yang ketiga, polimer dengan tujuan khusus. Polimer yang mempunyai sifat spesifik yang unggul dan dibuat untuk keperluan khusus. Selanjutnya, karakteristik. Yang pertama, mudah diolah untuk berbagai macam produk pada suhu rendah dengan biaya murah. Yang kedua, ringan. Maksudnya, bobot dan volumenya kecil. 3. Tahan erosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agerif. Keempat, bersifat isolator, yang baik terhadap panas dan listrik. Kelima, berguna untuk menahan komponen khusus karena sifatnya elastis dan plastis. Yang terakhir, berat molekulnya besar, sehingga kestabilan dimensinya tinggi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sifat polimer,
Yang pertama adalah panjang rantai atau jumlah monomer. Kekuatan polimer akan bertambah dengan semakin panjang rantai jumlah atau monomer karena terdapat semakin banyak gaya antar molekul antara rantai-rantai penyusunnya. Lalu yang kedua adalah susunan rantai satu terhadap lainnya. Susunan rantai satu terhadap lainnya dapat bersifat teratur membentuk daerah kristalin dan acak membentuk daerah amorf. Polimer yang membentuk daerah kristalin akan lebih kuat karena rantai-rantainya tersusun rapat, meskipun memang kurang fleksibel. Lalu selanjutnya polimer yang membentuk daerah amorf. Nah, yang ini dia akan bersifat lebih lemah dan lunak. Lalu yang ketiga adalah tingkat percabangan pada rantai. Ketidakteraturan rantai-rantai polimer disebabkan oleh banyak cabang sehingga akan mengurangi kerapatan dan kekerasan polimer itu sendiri. Namun, akan menaikkan fleksibilitasnya. Terdapat dua contoh polimer yang dibedakan berdasarkan fleksibilitasnya, yaitu LDPE (Low Density Polyethylene) dan HDPE (High Density Polyethylene). Sesuai dengan namanya, LDPE lebih fleksibel tapi kurang tahan panas dengan titik didihnya hanya 105 derajat Celcius, sedangkan HDPE lebih kaku tapi kuat dan tahan panas pada kisaran suhu 135 derajat Celcius. Yang keempat adalah gugus fungsi pada monomer. Adanya gugus fungsi polar seperti hidroksida dan amina pada monomer dalam polimer akan mengakibatkan terbentuknya ikatan hidrogen. Akibatnya, kekuatan gaya antar molekul polimer meningkat dan akan menaikkan kekerasan polimer. Yang kelima adalah ikatan silang, cross-linking antar lantai polimer. Termoplas tidak memiliki cross-linking, hanya gaya antar molekul yang lemah sehingga bersifat lunak. Sebaliknya, termoset memiliki cross-linking yang kuat berupa ikatan kovalen sehingga bersifat keras dan sulit meleleh. Sementara itu, sifat elastomer dipengaruhi selain oleh tumpang tindih rantai, juga cross-linking yang lebih sedikit dibanding termoset. Lalu yang keenam adalah penambahan zat aditif. Sangat sedikit polimer yang digunakan dalam bentuk murninya. Kebanyakan ditambah zat aditif untuk memperbaiki atau memperoleh sifat yang diinginkan. Zat plastik yang digunakan untuk melunakkan polimer pada jenis polimer termoset. Zat pengisi atau penguat untuk menaikkan kekuatan polimer. Stabilator untuk menaikkan ketahanan terhadap dekomposisi oleh panas, sinar UV, dan oksidator. Pigmen untuk pewarnaan dan penghambat nyala api yang digunakan untuk mengurangi sifat mudah terbakar dan materi. Lalu, selain oleh tumpang tindih rantai, juga cross-linking yang lebih sedikit dibanding termoset. Lalu yang keenam adalah penambahan zat aditif. Sangat sedikit polimer yang digunakan dalam bentuk murninya. Kebanyakan ditambah zat aditif untuk memperbaiki atau memperoleh sifat yang diinginkan. Zat plastik yang digunakan untuk melunakkan polimer pada jenis polimer termoset. Zat pengisi atau penguat untuk menaikkan kekuatan polimer. Stabilator untuk menaikkan ketahanan terhadap dekomposisi oleh panas, sinar UV, dan oksidator. Pigmen untuk pewarnaan dan penghambat nyala api yang digunakan untuk mengurangi sifat mudah terbakar dan materi. Selanjutnya ada polimerisasi. Polimerisasi terbagi menjadi dua, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Polimerisasi adisi yaitu reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang berkaitan rangkap menjadi ikatan tunggal. Ciri khas dari polimer adisi yaitu monomernya termasuk senyawa alkena dan nama polimernya juga merupakan polialkena. Dalam polimerisasi adisi,
Reaksi rantai dilibatkan dengan pembawa rantai berupa spesies reaktif yang mengandung radikal bebas atau beberapa ion. Ciri reaksi berantainya adalah reaksi hidrogen dan klor. Pemicu reaksi adalah kondisi penyinaran molekul atom-atom klor oleh sinar matahari yang kemudian ditambahkan ke dalam hidrogen. Lalu yang kedua yaitu polimerisasi kondensasi, yaitu reaksi yang terjadi jika dua atau lebih monomer sejenis atau berbeda bergabung membentuk molekul besar sambil melepas molekul-molekul kecil. Lalu apa saja sih kegunaan dari polimer? Nah, untuk kegunaan polimer ini banyak banget sih untuk manfaatnya. Biasanya untuk penggunaan polimer ini pertama sebagai polietilena, yaitu dia digunakan sebagai pembuatan plastik, pembungkus makanan, jas hujan, peralatan dapur, serta pelapis kawat dan kabel atau isolator. Lalu sebagai polipropilena, dia biasanya digunakan untuk pembuatan karung, tali, dan botol minuman. Lalu selanjutnya untuk pembuatan teflon. Nah, teflon ini biasanya sih digunakan untuk pelapis dasar setrika, pelapis penggorengan anti lengket, pelapis panci, serta lain-lainnya juga sih. Lalu selanjutnya ada polivinil klorida, digunakan untuk pipa, selang keras, lapisan lantai, dan piringan hitam. Lalu ada bakelit, itu untuk peralatan listrik, kotak isolator, dudukan lampu, radio, dan kamera. Lalu yang selanjutnya ada polimer akrilat. Nah, kalau polimer akrilat ini biasanya digunakan untuk penggunaan lampu belakang mobil dan kaca jendela pesawat terbang. Lalu selanjutnya polyester. Polyester ini tuh biasanya digunakan untuk serat tekstil dan pita pereka magnetik. Lalu yang ke-8 adalah karet sintetis. Karet sintetis ini digunakan sebagai bahan untuk pembuatan ban mobil. Lalu selanjutnya yaitu polivinil Athena, digunakan sebagai genting, cangkir, dan mangkuk. Baik, untuk selanjutnya yang pertama nih ada dampak polimer. Polimer apa aja? Pertama, tercemarnya tanah. Kedua, racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai tanah seperti cacing. Yang ketiga, kantong plastik akan mengganggu jalur air yang terserap ke dalam tanah. Yang keempat, menurunnya kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah. Yang kelima ini ada hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantung-kantung plastik ini sebagai makanannya dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya. Kemudian yang keenam adalah pembuangan plastik sampah sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan air sungai dan penyumbatan air sungai dan menyebabkan banjir. Tadi sudah disebutkan dampak dari polimer ya. Kemudian nih ada solusi nih bagi dampak polimer. Yang pertama itu adalah senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme dapat dilakukan dengan cara membakar sampah yang dapat terbakar seperti plastik dan serat, baik secara individual maupun dikumpulkan pada suatu tempat yang jauh dari pemukiman. Kemudian yang kedua, pengolahan terhadap limbah industri yang mengandung logam berat yang akan mencemari tanah sebelum dibuang ke sungai atau ke tempat pembuangan agar dilakukan proses pemurnian. Kemudian sampah zat radioaktif sebelum dibuang disimpan dahulu pada sumur-sumur atau tangli dalam waktu yang cukup lama sampai tidak berbahaya nih. Baru dibuat ke tempat yang jauh dari pemukiman. Kemudian solusi selanjutnya, jangan membuang sampah plastik sembarangan. Sampah-sampah anorganik yang tidak dapat dimusnahkan dan mengganggu kesejahteraan hidup serta mencemari tanah. Kemudian nih solusinya, kurangi penggunaan plastik. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 3 sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.